Menuju Kaya, panduan lengkap membangun kekayaan dari nol. Halo semuanya, selamat datang di panduan lengkap untuk membangun harta dan kekayaan dari nol sampai sukses. Mungkin kalian mikir, duit lagi, duit lagi. Tapi tenang, ini bukan cuma soal duit. Ini soal masa depan, soal bebas secara finansial, soal bisa jajanin keponakan pas lebaran tanpa mikir dua kali. Mari kita mulai perjalanan finansial kita, dari nol semoga jadi kaya raya. Siapin catatan, siapin kopi, siapin mental karena kita akan bahas semuanya dari sampai Z. Gak pakai ribet, gak pakai bahasa susah, yang penting ngerti dan bisa dipraktekin. Oke, pertama-tama kita harus pahami dulu bedanya aset dan liabilitas. Bayangin aset itu kayak superhero, dia berjuang di pihak kita, menghasilkan uang. Contohnya, rumah yang disewain, saham yang dapat bagi hasil rutin, atau jualan online yang untung terus. Nah, liabilitas itu kayak musuh bebuyutan, dia bikin dompet kita nangis. Contohnya, kredit mobil yang cicilannya bikin pusing, utang kartu kredit yang bunganya tinggi banget, atau HP baru yang sebenarnya nggak terlalu penting tapi tetap dibeli. Intinya, aset itu yang masukin duit ke kantong, liabilitas itu yang ngeluarin duit dari kantong. Paham kan? Jangan sampai kebalik, nanti malah berabe urusannya. Ingat, kita mau jadi kaya bukan mau jadi budak utang. Makanya, kenali dulu mana teman, mana lawan. Setelah tahu bedanya aset dan liabilitas, sekarang saatnya kita bongkar isi dompet, maksudnya bongkar kondisi keuangan kita saat ini. Caranya, catat semua aset dan liabilitas yang kamu punya, dari mulai rumah, motor, sampai utang ke warung kopi langganan. Jangan ada yang disembunyiin ya. Anggap aja ini kayak curhat ke sahabat, tapi sahabatnya buku catatan. Jujur sama diri sendiri, seberapa sehat sih keuangan kamu? Setelah dicatat semua, baru deh kita bisa lihat gambaran besarnya. Oh iya, jangan lupa catat juga pendapatan dan pengeluaran bulanan kamu, biar makin jelas alur keuangannya. Ini langkah awal yang penting banget, jadi jangan males-malesan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru, yaitu menetapkan tujuan keuangan. Mau punya rumah, mau liburan ke Eropa, mau pensiun muda, tulis semua mimpi-mimpimu. Tapi ingat, jangan cuma mimpi di siang bolong. Kita harus buat tujuan yang jelas, apa tujuannya, berapa jumlahnya, kapan mau dicapai sesuai kemampuan nggak, dan penting nggak sih. Misalnya, bukan cuma mau punya rumah, tapi mau punya rumah tipe 3/6 di daerah X dalam waktu 5 tahun. Semakin jelas tujuannya, semakin jelas langkah-langkah yang harus kita ambil. Jadi ayo mulai tuliskan impianmu dan buat jadi nyata. Setelah punya tujuan, sekarang kita buat anggaran yang ketat dan hemat. Catat semua pemasukan dan pengeluaran bulanan. Dari mulai gaji, bonus, sampai jajan cilok di depan kantor. Jangan sampai ada yang kelewat. Lalu dahulukan pengeluaran yang penting, seperti kebutuhan pokok, cicilan utang dan investasi. Kurangi pengeluaran yang nggak penting, seperti nongkrong-nongkrong nggak jelas, atau beli barang-barang yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Ingat, hemat bukan berarti pelit, tapi pintar dalam mengelola keuangan. Kalau bisa hemat sekarang, kita bisa lebih cepat mencapai tujuan keuangan kita. Utang itu kayak benalu, menggerogoti keuangan kita pelan-pelan. Makanya kita harus utamakan untuk melunasi utang. Ada dua cara yang bisa dipakai, lunasi utang yang paling kecil dulu, atau lunasi utang dengan bunga tertinggi dulu. Pilih cara yang paling cocok buat kamu. Yang penting, konsisten dan disiplin dalam melunasi utang. Bayangkan betapa leganya hidup bebas dari jeratan utang. Hidup itu penuh kejutan. Kadang ada aja kejadian tak terduga yang butuh biaya mendadak. Makanya, kita perlu dana darurat. Idealnya, dana darurat itu setara dengan 3-6 bulan pengeluaran. Simpan dana darurat di tempat yang mudah diambil, seperti rekening tabungan atau deposito. Jangan sampai dana darurat terpakai untuk hal-hal yang nggak penting. Dana darurat itu kayak payung, kita berharap nggak kehujanan, tapi kita tetap harus bawa payung. Jika sekslo tiba-tiba hujan. Bab 7 investasi, biarkan uang bekerja untuk kita. Setelah bebas utang dan punya dana darurat, saatnya kita mulai investasi. Investasi itu kayak menanam benih, kita tanam uang hari ini, nanti kita panen di masa depan. Ada banyak cara investasi seperti saham, reksadana, properti atau bisnis. Pilih cara yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan kamu. Jangan takut untuk belajar dan bertanya kepada ahlinya. Ingat, investasi itu bukan judi. Istrom judet tenes pengkamean.
Bab 8, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Diversifikasi aset. Dalam investasi ada pepatah jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Artinya, kita harus menyebar investasi. Jangan cuma investasi di satu tempat saja. Sebar investasi ke berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, properti, dan emas. Dengan menyebar investasi, kita bisa mengurangi risiko kerugian. Kalau satu investasi turun, investasi lain bisa naik. Jadi, investasi kita tetap aman. Bab 9, cuan berlipat. Meningkatkan pendapatan. Selain mengelola pengeluaran dan investasi, kita juga harus berusaha meningkatkan pendapatan. Cari cara untuk meningkatkan kemampuan, menambah penghasilan sampingan, atau investasi ulang pendapatan. Jangan terpaku pada satu sumber pendapatan saja. Semakin banyak sumber pendapatan, semakin cepat kita mencapai tujuan keuangan. Ingat, rezeki itu bukan cuma dari gaji bulanan, tapi bisa datang dari mana saja. City. Bab 10, cek dan reset. Memantau dan menyesuaikan strategi keuangan. Membangun kekayaan itu bukan proses instan. Kita harus rutin memantau dan menyesuaikan strategi keuangan. Cek perkembangan investasi, evaluasi anggaran, dan sesuaikan dengan perubahan kondisi keuangan. Jangan takut untuk mengubah strategi kalau dirasa perlu. Yang penting, kita tetap fokus pada tujuan keuangan kita. Bab 11, tetap sederhana. Menjaga gaya hidup seimbang. Meskipun pendapatan meningkat, jangan sampai terjebak dalam gaya hidup yang berlebihan. Tetap jaga gaya hidup yang seimbang. Utamakan pengeluaran yang penting dan hindari pengeluaran yang gak perlu. Ingat, tujuan kita adalah membangun kekayaan, bukan pamer kekayaan. Hidup sederhana itu lebih bahagia loh. Bab 12, sabar dan disiplin. Fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Membangun kekayaan itu proses jangka panjang. Butuh kesabaran dan disiplin. Jangan mudah tergiur dengan janji-janji keuntungan instan. Fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Konsisten dalam menabung, investasi, dan mengelola keuangan. Percayalah, hasil yang baik akan datang pada waktunya. Penutup, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga panduan ini membantu Anda dalam perjalanan membangun kekayaan. Dari nol sampai sukses memang butuh perjuangan, tapi percayalah, hasilnya akan sepadan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak tips finansial. Sampai jumpa di video berikutnya.